hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 1. Kembalikan pasal 33 ayat 1 dengan mencantumkan kata koperasi ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemerintah dan DPR segera menyusun dan menerbitkan undang-undang tentang sistem perekonomian nasional sebagai penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 5 TAP MPR nomor 16 garing MPR garis 1998 tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi nasional. 3. DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang nomor 25 tahun 92 yang mengatur antara lain Dewan Koperasi Indonesia sebagai satu-satunya lembaga gerakan koperasi Indonesia dan lembaga penjaminan simpanan LPS Koperasi. 4. Perekonomian nasional disusun berdasarkan konstitusi berbentuk ekonomi kerakyatan yang dikonsolidasikan secara sistematis, struktural, dan masif, intens sektor dengan melibatkan gerakan koperasi. 5. Pemerintah segera menerbitkan Kepres tentang perubahan anggaran dasar Dikopin hasil Munas tanggal 14 November 2019 di Makassar. Kendal 23 Juli 2022 atas nama Gerakan Koperasi Indonesia. Ketua Umum Dikopin Dr. HM Nurdin Halid pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tepuk tangan. Oke, ya, silakan. Wahai bangsa Indonesia, warisan leluhur kita, gotong royong berswadaya, pribadi bangsa kita, kita himpun segala daya.
Sambil menunggu acara berikutnya, kami silakan Bapak-Bapak Ibu yang ingin menikmati. Harapan kita mudahan dengan adanya kembali aktif di Kopin, membantu mengembangkan koperasi, masyarakat lebih mengenal koperasi, yang sama-sama kita tahu lah koperasi ini kan agak mundur setelah reformasi, setelah tertimpa musibah gempa, Covid, banyak masalahnya. Nah sekarang semangat berusaha melalui koperasi kita harapkan mulai tumbuh, harapannya itu. Apa sih yang perlu diperbaiki di Kopin Milik ini? Kan ini kita lihat dari dulu ini agak mati suri, Pak. Ya kelihatannya kan setelah reformasi ini kelihatannya di Kopin ini menjadi bingung mencari posisi di mana seperti kedudukannya, walaupun jelas-jelas dalam undang-undang tentang perkoperasian tahun 95 itu mengamanahkan ada di Kopin. Nah ini juga dari pemerintah pusat kita juga menunggu arahan lebih lanjut. Saya sudah konsultasikan ke Kementerian Koperasi bagaimana sebenarnya posisi di Kopin dalam hal kita bersama-sama bermitra membangun koperasi. Pak, secara hukum ini kita juga berlari ke sana, Pak. Apa yang Bapak harapkan dari Dewan Koperasi ini, Pak, sendiri? Kalau saya selaku Komisaris Koperasi menginginkan tentu Dewan Koperasi berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang. Turut bersama membangun koperasi, mengembangkan koperasi, membina koperasi. Supaya koperasi kita yang sekarang banyak bermasalah itu tidak banyak masalahnya. Nah, jadi koperasi kita ini kan di NTB itu ada banyak ya, 4.362 koperasi. Hampir setengahnya itu tidak aktif, itu sudah masalah. Yang aktif pun kemudian ada yang disalahgunakan, ada yang kayak bank subuh macam-macam lah. Walaupun kalau kita berbicara data, proporsinya memang tidak terlalu banyak, tapi yang sedikit itu kemudian jangan sampai memberikan citra buruk bagi koperasi. Nah ini di sini Dewan Koperasi kita harapkan bisa membantu kita bersama-sama sebagai mitra untuk memberikan kepahaman kepada masyarakat. Nah juga membina koperasi yang memang sudah ada supaya itu bisa berkembang, meningkat, supaya harapan kita koperasi ini betul-betul menjadi sokong guru perekonomian nasional. Ada upaya penertiban nggak koperasi-koperasi yang tidak aktif? Selalu Pak, jadi kita itu ada khusus pengawasan koperasi. Dari sisi regulasi jelas, dari sisi pelaksanaan kami terus turun membina, mengawasi koperasi. Walaupun kami tidak cuak-cuak, tidak heboh-heboh amat, karena itu kegiatan sifatnya rutin. Nah memang khusus untuk koperasi yang punya masalah itu menjadi prioritas dalam pengawasan koperasi. Harapan kami tentunya adanya satu titik balik ya dari koperasi untuk bisa meningkatkan usaha, meningkatkan pendapatan dengan terjadinya COVID yang sudah berkepanjangan 2 tahun menyulitkan kita yang stagnan di bidang ekonomi. Ini akan lebih maju, lebih bergairah, kemudian lebih berkualitas dan tentunya akan meningkatkan profit yang lebih baik. Ini acaranya apa hari ini, Pak? Ini acara puncak kita hari ini adalah acara puncak Gerak Jalan Sehat dan pembagian door prize dari acara-acara atau rangkaian yang sudah kita lakukan dari tanggal 12 Juli sebagai hari rangkaian dari Koperasi Nasional untuk wilayah NTB. Mulai dari upacara, mulai cerdas cermat, festival tempe, kemudian lomba mewarna, kemudian pantun, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman panitia dan ini adalah satu aktivitas luar biasa. Iya ini semakin siap semakin tegang ini Pak. 9. Oh ini. Baik. Tadi kalau boleh memilih, mau pilih yang mana sebenarnya? Ya tadi. Yang mana aja sih sebenarnya, tapi karena dapat ini alhamdulillah. Kepada juragan kalau berbicara, terima kasih kepada pasukan ini. Ada kopi dulu, ada apa? Ya.